Saya bilang saya harus berani. Orang mau maju itu, pemimpin itu harus punya keberanian. Kalau tidak punya keberanian, dia tidak akan pernah mengambil keputusan. Nah, keputusan penting adalah untuk maju kali ini. Karena kalau saya tidak maju kali ini, sama juga saya membiarkan kepemimpinan Pak Bupati, Pak KP yang kita anggap baik itu. Dia bisa saja terhenti ataupun dia bisa saja terganggu dari peluang-peluang lain. Bukan hal yang biasa bahwa kita dengar bahwa kemarin waktu kita jemput SK, ada upaya banyak untuk menggagalkan paket ini. Mulai dari isu tidak dapat wakil, sekarang sudah jadi KPFR. Isu lagi tidak dapat pintu lewat independen, sudah ada pintu yang kita ini. Isu lagi yang lain-lain, segala macam isu dimainkan. Tapi saya pastikan kepada kita semua, sering saya sampaikan di mana-mana. Hanya buah yang manis yang dilempari. Kalau pohon asam ini dia tidak manis, dia asam, kita lewat tiap hari, dia jatuh pun pas modok-modoknya kita tidak ambil. Kita coba, asam dia buat apa. Tapi kalau dia manis, kita tinggal lihat, opa dan oma atau bab mama sinton rumah tidak ada, kita lempar. Kenapa? Kita kejar sesuatu yang kita inginkan karena buahnya manis. Begitupun dengan manusia dan kehidupan kita. Kalau kita manis, kita dianggap saingan yang berat, pasti itu yang dihantam terus. Begitu. Jadi, tapi kita tidak usah turunkan kualitas diri kita untuk sama dengan teman-teman lain. Hanya menghujat, menfitnah. Saya mau kali ini pilkada, kasih tunjuk. Saya punya adik kan, saya dengan Bu Yonin, saya punya adik. Kita nenek adik kakak. Kasih tunjuk Bu Yonin selama 2 periode jadi DPR. Prestasinya apa? Pak ULP juga selama wakil bupati, selama jadi kepala bagian, selama jadi kabit. Kasih tunjuk, ini yang dilakukan untuk membangun Sumba Timur. Terus kalau Pak DMW sebagai wakil bupati, kasih tunjuk. Ini saya punya tato di sini. Pilih saya supaya masyarakat yakin. Terus kemudian Pak Umbudata juga saya pangkat ponaan secara budaya, kita sama-sama dari satu kampung di Lewat. Kasih tunjuk, selama saya pengacara ini yang saya bantu masyarakat. Ini yang saya lakukan. Itu yang kita pertontonkan, supaya adik-adik milenial, supaya kita semua disuguhkan tawaran yang baik seperti hari ini. Ada jagung, ada ubi, ada yang tinggal pilih. Kalau opa yang gigi sudah goyang, ya ambil jagung yang ini. Nah, itulah indahnya demokrasi. Itu yang harus kita berikan pelajaran. Sehingga ke depan, proses terhadap demokrasi ini semakin memberikan nilai dan pelajaran. Bukan kita hasut sana, jelekkan sana, fitnah sana sini. Itu tidak melahirkan sebuah. Itu hanya melahirkan apa yang terjadi di masyarakat? Kebencian. Coba lihat fenomena yang ada. Robek-robek baliho. Itu karena kita tim sukses dan kita sendiri calon yang berdiri di atas panggung untuk kemudian memanas-manaskan situasi, menjelek-jelekkan situasi, mengadu domba masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang seperti ini, Bapak lihat saya selama kita sekarang sudah canggih. Semua yang kita omongkan ini ada dalam rekam jejak kita. Rekam digital orang bilang. Nah, kita mau itu pelajaran yang berharga sehingga proses kali ini nilai dan maknanya adalah melahirkan kepemimpinan di Sumba Timur tanpa mencederai rasa persaudaraan kita yang selama ini. Karena habis pemilu, kita tetap bersaudara. Habis pilkada, kita tetap keluarga besar. Yang kita mau itu adalah pelajaran politiknya adalah mari kita turut serta dalam pemilihan ini untuk memilih pemimpin yang kita harapkan membawa perubahan untuk Sumba Timur yang lebih baik. Saya kira itu Bapak Mama sekalian yang bisa saya sampaikan atas nama Pak Bupati, Pak Kris Prime dan keluarga. Atas nama saya Franky Ranggambani dan keluarga serta seluruh tim, saya mau sampaikan beberapa ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk kakak, bapak, mama di Kendara sini yang telah memberikan halaman, support dan juga dukungan semua untuk bisa berdirinya milenial Kendara garis keras sehati. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para senior, kakak-kakak semua, orang tua saya, kakak-kakak saya yang ada di sini yang memfasilitasi semua keadaan ini sehingga hari ini kita bisa bertemu. Yang ketiga, saya khusus menyampaikan terima kasih kepada ketua tim milenial dan adik-adik saya, teman-teman saya, mama-mama sekalian juga yang mempersiapkan ini. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, sore hari ini. Saya mau kasih tahu bahwa dulu sama kita seperti adik-adik.
Dulu saya tidak pernah punya mimpi untuk bisa berdiri di sini. Tapi saya belajar terus, saya baca buku terus, saya tanya juga terus kepada orang tua, kepada kita semua, bagaimana cara kalau kita ingin mengabdikan diri, bagaimana cara? Yaitu adalah bagaimana kita bisa terlibat dalam segala hal yang memberikan dukungan yang baik terhadap situasi. Intinya, karakter kita hari ini itu tidak dihitung hari ini, dia dihitung dari perjalanan kita yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba Om Oscar senyum-senyum, kasih turun kaca, orang tahu, oh ini kalau dulu caleg ya, kalau sekarang, oh ini mungkin calon bupati, kalau tiba-tiba senyum, kita tidak biasa senyum, tiba-tiba ramah, kita tidak. Mulai saja adalah, apa namanya, rendah hati itu, saya ingat waktu saya ibadah di, adalah kesadaran diri kita bahwa kita membutuhkan orang lain. Jadi itu sikap rendah hati. Kita sadar, kalau secara sadar kita memang membutuhkan orang lain, pasti perlakuan kita berbeda. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita tidak memerlukan orang lain, ya sikap kita juga akan berbeda. Sikap itu adalah akumulasi dari pikiran, hati, dan perbuatan seseorang. Kalau kata-kata masih bisa kita putar, tapi kalau sikap itu sudah tidak bisa kita putar, karena sikap itu melambangkan karakter kita, yang secara perlahan-lahan dia terbentuk, terpupuk, dan kemudian menjadi satu fondasi yang kuat, itu yang dinamakan karakter. Nah, salah satu kepemimpinan faktor karakter juga itu berpengaruh. Sehingga orang tidak bilang, kalau KPFR nanti yang kendalikan ini, tidak. Karena kita punya karakter. Kita tidak mau dikendalikan. Pemimpin adalah pelayan, pemberi kebijakan dan solusi untuk publik. Ya itu yang kita mau. Kalau dia dikendalikan oleh kelompok tertentu, oleh kepentingan tertentu, terus orang tanya, bagaimana dari kepentingan banyak orang? Itu akan berbenturan, dan itu situ akan ditentukan oleh kebijakan atau karakter seorang pemimpin. Nah ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih untuk inisiatif dan kerjasama yang luar biasa, terutama untuk teman-teman milenial. Hari ini ikut terus, sudah belajar, tidak usah hitung untung ruginya, tapi paling tidak hadir sebagai pengalaman. Jangan pernah putus asa, jangan pernah memperbesar ego, jangan juga cepat kecil hati atau kahiu atau putus asa. Jangan. Terus fighter. Kalau saya tidak bisa sumbang apa-apa, paling tenaga dan pikiran saya, itu terus saya kembangkan. Untuk apa? Kalau bukan untuk saya pribadi, tapi paling tidak untuk masyarakat seperti ini. Jadi teman-teman anak muda, saya senang sekali. Memang saya bilang sama teman-teman di sekretariat, kalau bisa tim milenial kita harus jauh lebih besar. Nah itu yang kita sementara bangun. Nanti milenial di sini per wilayah kita akan gabung satu kali. Kita berharap kalau ada momentum politik atau kegiatan kita KPFR, milenial itu kita berikan kesempatan juga untuk mereka juga menunjukkan ekspresi. Makanya nanti deklarasi kita rencana itu kita rancang, kalau bisa deklarasinya kita, kakak saya, kakak Rielo, dan bapak mama di sini, kita buat deklarasi 1 hari sebelumnya, kita kasih kesempatan kepada seluruh masyarakat, mau basar, mau apa, kreativitas masing-masing anak muda, silakan. Besoknya baru kita deklarasi. Jadi kita mau ini lebih modern lah, lebih maju lah kita dalam berdemokrasi. Tidak lagi hanya untuk lempar jarum, lempar pisau, lempar tudi, lempar segala batu, segala macam, hanya untuk menyakiti orang lain. Harus kita sadar di sebelah sana itu adalah saudara kita. Makanya saya paling susah untuk mau menunjuk orang bahwa kau tidak lebih baik dari saya, karena saya tahu 4 jari ini juga menunjuk ke saya. Kalau saling mencari-cari kelemahan antara calon atau antara kita pendukung, pasti kita akan menemukan kelemahan. Dan Sumba Timur tidak bisa dibangun dengan kelemahan yang ada. Tetapi kalau kita mau punya niat baik untuk kemudian mencari apa yang menjadi kelebihan atau apa yang menjadi solusi untuk kita bisa membangun daerah ini lebih baik, itu yang penting untuk kita jalan bersama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua penghargaan dan kesempatan serta waktu yang utama untuk memberikan kepada saya dan Pak KP mendapat ruang di hati dan di dalam upaya kita bersama untuk menjemput kemenangan di tanggal 27 nanti. Dan saya mohon izin kita semua, dan juga yang utama adalah mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita. Izinkan saya meresmikan Posko Milenial Kandara, Viking, garis keras sehati. Untuk kita semua, sekali lagi terima kasih.
Sebelum saya tutup, saya supaya resminya dia, kita yel-yel. Kita berdiri dulu gitu. Biasa kalau minum kopi kan ada yang